Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia, yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah masa PPKN dan masa pandemi ini kita masih bisa belajar, walaupun secara virtual atau walaupun hanya dari jarak yang jauh ini. Tapi mudah-mudahan pelajaran atau belajarnya kita sekarang ini tetap bermanfaat. Anak-anak yang saya banggakan, saya yang pertama-tama menyampaikan ucapan selamat datang di MTS Assalam Salam yang jaya ini. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung untuk belajar di MTS Assalam Salam ini, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak semua dijadikan oleh Allah generasi yang islami, generasi yang soleh dan solehah, generasi yang diharapkan untuk cinta terhadap agama dan cinta terhadap negara. Anak-anak yang saya hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah terhadap saya untuk menyampaikan terkait pendidikan karakter agama dan wawasan kebangsaan. Insya Allah mungkin selama 30 menit atau berapa menit kita akan bicara masalah apa itu karakter dan apa itu yang namanya wawasan kebangsaan. Anak-anak sekalian, kita ketahui di lembaga manapun, baik lembaga yang formal seperti sekolah-sekolah atau lembaga yang non formal seperti di pondok-pondok pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya, itu ada unsur-unsur yang penting diterapkan atau yang harus ada dalam lembaga itu. Yang pertama terkait masalah karakter. Karakter itu orang mengatakan kepribadian, ada juga yang mengatakan watak, ada juga yang mengatakan tabiat. Macam-macam arti dari karakter itu sendiri. Sehingga sekarang lagi digencar-gencarkannya yang namanya pendidikan karakter. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam lembaga ini terkait masalah kompetensi atau kemampuan. Otomatis kalau bicara masalah kemampuan ini mestinya nanti kita setelah belajar. Yang ketiga literasi. Ketika kita belajar itu mesti ada buku pedoman atau kitab yang kita gunakan sebagai referensi atau sebagai pengambilan kita untuk menyampaikan materi-materi. Anak sekalian, bicara masalah karakter ini paling tidak ada dua yang sangat penting. Yang pertama
karakter moral. Ini yang berkaitan dengan masalah agama. Yang kedua, karakter amal. Artinya yang berkaitan dengan masalah kinerja. Dua ini sangat penting antara karakter moral dan karakter amal. Manusia ini adalah termasuk makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kedudukan manusia yang begitu mulia akan menjadi makhluk yang paling hina dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Kalau masalah moral dan amal ini sangat jauh dari aturan-aturan atau syariat yang ada. Anak-anak sekalian, bagaimanakah caranya untuk kita menjadi orang yang mulia? Karena Allah hanya akan mengangkat atau memuliakan dua kelompok manusia dengan syarat yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Dua orang inilah yang akan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu beriman, ketika orang itu berilmu, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika iman dan ilmunya tidak ada, maka derajat manusia akan di bawah yang dikatakan asfalas safilin, derajat yang paling bawah. Sebagaimana kita sudah tahu di dalam potongan surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua kelompok manusia. Yang pertama, manusia yang beriman, dan yang kedua, manusia yang punya ilmu. Ilmu apakah yang mestinya harus kita cari, yang mestinya kuasai? Memang yang namanya ilmu itu tidak ada dikotomi, semuanya ilmu itu baik. Ada orang yang mengatakan ilmu umum dan ilmu agama itu semuanya ilmu Allah. Cuma yang lebih baik itu adalah ilmu agama. Seperti yang anak-anak sekalian sekarang alhamdulillah bisa duduk di MTS As-Salam ini dalam rangka mendalami ilmu-ilmu agama. Karena ilmu inilah yang sangat penting untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Bukan berarti ilmu umum tidak penting, itu pun penting. Tapi yang lebih penting itu adalah ilmu agama. Anak-anak sekalian, bagaimana agar kita menjadi orang yang berilmu? Karena tadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Ini memang Masya Allah. Untuk menjadi orang yang berilmu itu Masya Allah syaratnya banyak sekali. Kalau kita biasa nyantri, kalau biasa kita di pondok, itu ada khusus namanya kitab ta'lim yang menceritakan bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, saya pun di sini sampaikan kepada anak-anak biar tahu supaya anak-anak menjadi generasi yang soleh-soleh itu, yang mempunyai ilmu. Supaya ilmu itu didapat, syaratnya harus bagaimana. Kita sudah hafal ya ke dalam bait, dakaun wa hirsun wastibarun wa bulgotun wa irsadu ustadin wa tulu jamanin. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu paling tidak ada 6 syarat, 6 hal yang harus kita betul-betul hafal dan langsung dilaksanakan. Tidak hanya sekedar hafal, tapi langsung dilaksanakan. Yang pertama,
dakaun. Kita harus berpikir. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa berleha-leha begitu saja. Kita harus menggunakan pikiran, menggunakan akal yang sehat untuk meraih ilmu itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hirsun. Hirsun itu berarti semangat. Siang, malam, kapanpun, terus dan terus untuk semangat menimba ilmu, mengaji ilmu dengan cara apa saja. Yang penting kita semangat. Kemudian yang ketiga, sabar. Ini pun termasuk faktor untuk keberhasilan ilmu. Karena yang namanya di dalam kita belajar itu kadang-kadang banyak cobaan. Kalau umpamanya kita ke daerah lain tidak betah di sana, inginnya pulang, atau mungkin kita sedang belajar ilmu dicoba oleh Allah dengan sakit dan lain-lain, dan banyak-banyak lagi. Tapi di situ dituntut kita untuk bersabar. Kemudian yang keempat, biaya. Ini biaya pun termasuk salah satu faktor untuk meraih dari ilmu itu sendiri. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah memperhatikan bagi mereka-mereka yang tidak mampu dengan adanya bom ya, bantuan operasional madrasah. Ini kalau di kita, kalau di umum itu bos, bantuan operasional sekolah itu pemerintah sedang peduli dengan hal itu, alhamdulillah. Tapi yang penting masalah biaya ini bukan tidak penting, tapi itu pun penting sekali. Jerbasuki mau beyok lah bahasa kitanya itu. Kemudian yang kelima, ada gurunya. Alhamdulillah untuk anak-anak tenang bahwa belajar di MTS ini guru-gurunya sudah semua sarjana sesuai dengan bidang masing-masing, bidang agama juga bidang umum dan lain-lain. Alhamdulillah gurunya itu sudah siap untuk memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kalian semua. Yang penting tadi ada semangat. Kemudian yang terakhir itu tulu zaman. Jadi tulu zaman itu artinya yang namanya mencari ilmu tidak hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Itu paling tidak ya ada target lah. Kalau umpamanya sekolah itu biasanya di tingkat dasar 6, tingkat SLTP 3 ya kan, tingkat SLTA 3 sudah 12. Kemudian tingkat perguruan 4 untuk S1 tambah 2 tahun. Ya pokoknya paling tidak 18 tahun kita untuk meraih ilmu itu dalam waktu itu. Jadi kalau hanya 2 tahun, apalagi kalau umpamanya sebatas sampai sanawiyah, aliyah atau hanya situ, itu masih jauh. Jadi memang harus dulu zaman. Dulu zaman itu artinya ya masanya cukup lumayan. Kalau di sekolah kan ada semacam target sekian tahun, sekian tahun. Kalau di pondok pesantren kan memang yang notabene memang waktunya harus begitu lama sekali, itu baru akan mendapatkan ilmu. Nah ini anak-anak sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, paling tidak kita harus melewati atau harus melaksanakan ke 6 syarat tadi. Anak-anak sekalian, yang namanya pendidikan itu ada proses untuk mendewasakan anak. Itu ada perbedaan antara belajar dan pendidikan. Kalau belajar itu ya memindahkan ilmu dari orang ke orang, itu namanya belajar. Tapi kalau pendidikan mendewasakan anak yang tadinya masih anak-anak bisa menjadi dewasa, berdewasa dalam berpikir, berbahasa dalam bertindak, berdewasa dalam apa saja.
Sehingga ini membutuhkan proses. Kalau kita memang mau untuk diproses, insya Allah apa yang kita cita-citakan itu akan sampai. Jadi harus ada semacam latihan-latihan. Sebab di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 potongan ayatnya kan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubahnya. Ini artinya memberikan pendidikan kepada kita. Jadi yang namanya kita ingin menjadi orang yang pandai, tidak seperti membalikan telapak tangan atau dengan bahasa bim salabim, tidak. Tapi harus adanya proses tadi. Dulu zaman termasuk beberapa dengan waktu yang lama, itu seperti itu. Jadi kita mau enggak merubah sikap kita, merubah karakter kita, merubah kepribadian kita, merubah akhlak kita. Nah itu di situ namanya pendidikan. Jadi insya Allah kalau kita sudah sadar untuk belajar dalam rangka proses tadi, itu kita akan menjadi orang yang mulia. Jadi sekali lagi mau mulia atau tidak itu tergantung pribadi kita masing-masing. Karena Allah tadi sudah mengatakan tidak, nasib manusia tidak akan dirubah kecuali dengan usaha manusia itu sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan anak semuanya dalam pendidikan ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai generasi yang islami atau generasi yang soleh dan solehah. Anak-anak sekalian, di dalam Islam itu ada hak yang disebut tiang agama. Jadi agama Islam yang kita anut itu akan bisa berdiri manakala ada 3 hal. Di situ ada iman, ada Islam, kemudian ada ihsan. Kalau bahasa kitanya ya berarti di situ kita harus belajar akidah, belajar syariah, dan belajar akhlak. Jadi dalam agama itu ada 3 komponen penting yang harus betul-betul ditancapkan, artinya ditanamkan dalam hati kita, dalam badan kita, dalam jasmani kita. Yang pertama akidah sebagai pondasi. Jadi akidah ini yang pertama-tama harus kita pelajari itu adalah akidah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi istiqoni. Paling pertama untuk kita tanamkan, ajarkan di dalam hati kita itu adalah akidah. Akidah itu artinya keimanan. Ini sangat penting untuk ditanamkan di dada kita atau di badan kita. Yang kedua syariah. Syariah itu adalah merupakan amalan-amalan dari syariat. Syariat itu berarti usaha dari keimanan kita harus diwujudkan dengan syariat. Tidak hanya iman saja, tapi harus diwujudkan dengan syariat, amaliyah. Itu kalau syariah itu amaliyah. Kemudian yang ketiga akhlak. Kalau dalam yang agama itu tadi disebut ihsan. Akhlak ini adalah hasil dari 2 tadi, akidah, syariah. Artinya ketika akidahnya sudah kuat, syariahnya sudah dilaksanakan, maka akan timbullah yang disebut akhlak.
Jadi akhlak itu adalah hasil dari akidah dan syariat. Ini yang sangat penting untuk ditanamkan di dalam hati kita atau di dalam badan kita masing-masing. Anak-anak yang saya hormati, tadi kita bicara masalah karakter ya, masalah budi pekerti atau kepribadian, atau juga disebut akhlakul karimah lah boleh. Itu ternyata dalam kaidah Arab mengatakan salamatul insan bi akhlaqil hasanah wa saqwatul insan bi akhlaqil qabihah. Ternyata watak atau karakter itu, tabiat, kelakuan, ini ada dua. Yang pertama, karakter yang mahmudah, artinya yang terpuji, adalah disebut akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, yang disebut akhlakul karimah. Seperti apa akhlakul karimah? Kita belajar sopan santun, sopan dalam ucapan kita, sopan dalam tindakan kita, sopan dalam sikap kita. Ini wujud dari karakter itu adalah itu. Kaulan salima, kaulan sadida, kaulan ma'rufa, dan lain-lain sebagainya. Tindakan kita tidak menyinggung orang lain, tidak mengerikan kepada orang lain, kemudian sikap kita ini adalah karakter atau akhlakul karimah, atau akhlak-akhlak yang terpuji atau mahmudah dalam bahasa Arab. Kemudian kita disiplin, seorang pelajar disiplin bangun, ya kan? Ketika kita tidur, kemudian subuh sudah bangun, kemudian persiapan untuk berangkat sekolah dan lain-lain, itu disiplin. Jadi kita disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin apa saja lah. Kalau memang umpamanya harus pakai seragam ya pakai seragam, kalau tidak ya tidak umpamanya. Kemudian kita rajin ya, rajin mengaji, rajin menghafal, rajin beribadah. Ini berarti wujud dari karakter yang baik. Ulet kan, walaupun kita merasa sulit dalam belajar, tapi ulet terus, dibolak-balik. Karena kan ada teori belajar itu 1 kali 5 daripada 5 kali 1. Artinya begini anak-anak, satu masalah, satu bab itu diulangi sampai 5 kali, itu baru akan terang. Jangan sampai 5 dibanding 1. Jadi 5 bab hanya 1 kali, ya itu tidak akan nerap ya, tidak akan ada bekasnya di dalam otak kita gitu loh. Kemudian kita tangguh itu artinya tahan banting apapun rintangan dalam kita melaksanakan, atau apapun rintangan dalam rangka kita mencari ilmu, tetap kita harus tangguh. Juga kita tanggung jawab. Artinya ketika kita diserahi apa saja, diamanai apa saja oleh siapapun, itu kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, ini yang disebut akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, yang mesti kita harus jauhi. Seperti apa? Seperti sifat sombong atau sifat takabur, sifat merasa paling aku gitu loh, tidak tahu malu, kemudian menyakiti orang lain, dalam bertutur kata menyakitkan orang, pokoknya macam-macam yang disebut, itulah yang disebut akhlak tercela, atau dikatakan dalam akhlakul sayyi'ah atau akhlakul qabihah. Jadi kalau kita bicara masalah karakter, kepribadian, watak, tabiat, akhlak,
Ini memang yang sangat menentukan untuk kehidupan kita. Jadi kita akan menjadi orang yang terhormat manakala budi pekerti kita, tabiat kita, karakter kita baik. Mudah-mudahan anak-anak nanti setelah keluar dari sanawiyah ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi soleha, dan menjadi orang-orang yang betul-betul berguna. Paling tidak nafi'an li nafsihi, syukur-syukur nafi'an li ghairihi, paling tidak bermanfaat untuk diri kita pribadi, syukur-syukur kalau bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini anak-anak kalau kita bicara masalah pendidikan karakter atau pendidikan kepribadian, pendidikan watak, itu seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, tadi saya mengatakan bahwa pendidikan karakter digabung dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ini kita sekarang bicara masalah kebangsaan. Anak sekalian, kita sudah pada tahu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ini potongan suratnya kan. Kalau dari sananya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami jadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan suku-suku dan bangsa-bangsa. Ini anak sekalian, yang namanya agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, yang namanya agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya ini saling mendukung. Ketika kita menjalankan agama, umpamanya negaranya dalam keadaan tidak aman, itu berarti kita tidak leluasa untuk melaksanakan agama. Begitu juga ketika kita melaksanakan ajaran agama di negara yang aman seperti Indonesia sekarang ini, alhamdulillah bebas kita melaksanakan ibadah di mana pun itu bisa. Jadi yang ingin saya tekankan kepada anak-anak semua, jadi antara agama dan negara, kebangsaan, bangsa, itu kan, pokoknya negara itu tidak bisa dipisahkan. Sampai-sampai kalau kita bicara masalah leluhur kita kan, Mbah Wahab Hasbullah yang merupakan muassis Nahdlatul Ulama, itu pada jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kan tanggal 18 Agustus 1945. Jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka, Mbah Hasbullah telah mengatakan hubul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Artinya orang yang termasuk orang yang imannya tidak sempurna ketika tidak cinta terhadap tanah airnya. Kita tidak cinta kepada tanah kelahirannya. Makanya mohon maaf karena kebetulan saya sebagai pengurus di Nahdlatul Ulama, kita sudah tahu itu kan ada maras yang namanya Yalal Waton kan. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubul waton minal iman. Nah ini artinya ternyata yang namanya cinta tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Makanya mohon maaf anak-anak ya, agamanya kita maju, juga negaranya kita maju,
agama akan maju, negara akan maju. Ya memang kedua-duanya harus kita pelihara. Makanya ada semboyan NKRI harga mati. Artinya negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah final, sudah tidak bisa diganggu gugat. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Artinya jangan sampai ada yang merebut orang lain, apalagi ada yang mengeruh, ada yang mau memporak-porandakan kesatuan bangsa Indonesia ini. Kita pertahankan 4 pilar. Negara ini akan tetap lestari manakala keempat pilar ini kita betul-betul pegang. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus betul-betul kita pertahankan. Jangan sampai yang 4 ini bubar, yang 4 ini pudar, yang 4 ini tidak kuat. Mari kita perkuat. Mari kita 4 pilar ini mari kita perkuat. Bagaimana kita sebagai pelajar ya untuk betul-betul mempertahankan negara Indonesia ini? Anak-anak sekalian, untuk mengisi kemerdekaan ini banyak cara sesuai dengan profesi atau tingkatan umur kita. Yang pertama, mari kita kenang para leluhur atau para pahlawan yang telah memerdekakan dengan jerih payah, dengan berjuang mati-matian sehingga Indonesia merdeka. Anak-anak kan sekarang hidup di negara yang sudah seperti ini. Padahal sebelum Indonesia seperti ini, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah, Indonesia kelabu, Indonesia hitam, Indonesia gelap. 350 tahun Indonesia dijajah oleh para penjajah. Baru itu tadi kemerdekaan Indonesia. Makanya kita harus belajar sejarah. Kalau proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, jangan lupa sejarah. Karena warga yang baik itu adalah warga yang menghargai dan hafal terkait sejarah. Maksudnya anak-anak jadi negara ini bukan bim salabim seperti ini. Enggak. Itu lewat perjuangan. Tapi mereka sudah ridho. Laqad gorosu hatta akalna wa inna lanabisu hatta yakula man badadan. Kami rela mengorbankan jiwa raga demi anak cucu kami. Nyatanya sekarang kita kan alhamdulillah di dunia merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan dengan mempelajari sejarah para pahlawan kita. Mari kita belajar sejarah. Bagaimana sejarah ada Pangeran Diponegoro, Pangeran Usalim, Imam Bonjol, Cucadin, Kartini, Mbah Simasari, Mbah Hasbulo dan lain sebagainya. Kita pelajari sejarah itu. Pak Susi lepas sosok la'allakum turhamun. Pelajarilah sejarah, karena kita dengan belajar sejarah akan menjadi orang-orang yang berwawasan luas. Kemudian yang kedua, doakan mudah-mudahan leluhur kita, para syuhada, para pahlawan kita mendapat ridho di sisinya, ditempati tempat yang enak dan layak. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita dalam rangka mengisi kemerdekaan sekarang ini, dalam rangka cinta terhadap tanah air, dalam rangka cinta terhadap bangsa kita, yaitu dengan cara belajar. Kalau Pak Guru dengan cara memberikan pelajaran, mendidik, mengajar, kalau kita dengan cara belajar. Jadi
kita sekarang ini anak-anak ini kita lagi belajar, itu berarti lagi memperjuangkan negara kita. Karena suatu saat kalian ini akan menjadi para pemimpin, akan menjadi orang-orang yang hebat. Bapak doakan mudah-mudahan kamu menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Sebagaimana dalam kaidah mengatakan inna biyadi subhan amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Jadi di tangan kalian inilah, di tangan kalian ini kelas 7 semuanya, ya kan? Inna biyadi subhan amrul ummah. Jadi negara dan agama itu tergantung kau semuanya. Kalau kamu tadi berkarakter bagus, kemudian dengan ilmu yang banyak, imannya kuat, nah ini berarti negara ke depan akan semakin bagus, ke depan negara akan semakin baik. Tapi ketika kita ilmunya sedikit, kemudian imannya kurang, karakternya jelek, wah, negara itu akan semakin hancur. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, fa in taqaddamtum taqaddamat wa in ta'khurtum ta'khurut. Jadi makanya Bapak mengajak kepada kalian semua, mari kita isi kemerdekaan ini, perjuangkan NKRI ini dengan cara kita belajar yang maksimal. Bapak mengharapkan nanti setelah selesai dari sanawiyah teruskan ke jenjang yang paling tinggi, apa ke sekolah yang memang notabene sejalur aliyah, kesananya Stein atau apa, perguruan tinggi Islam, atau mungkin ke umum SMA, atau mungkin ke keahlian SMK dan lain-lain, silakan. Yang penting kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada, apalagi tadi saya bicara terkait masalah dulu zaman. Jadi sekali lagi, bagaimana cara kita mengabdikan diri terhadap negara kita? Bagaimana cara kita cinta terhadap tanah air? Karena kita seorang pelajar, karena kita seorang siswi, berarti dengan cara belajar yang tekun, belajar yang rajin, ini yaitu caranya kita untuk memegabutikan diri kita kepada negara. Anak-anak sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa pendidikan karakter sangat penting. Pendidikan kebangsaan, wawasan Nusantara ini sangat penting. Karena agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Saya mengajak, mari kita belajar, khususnya ilmu agama, dan mari kita pertahankan agama, pertahankan NKRI sampai hayat di kandung badan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf barangkali dalam uraian singkat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.